teman bicara, kembali lagi bersama saya di Siniar Teman Bicara. Dan kali ini saya mengundang tamu yang super duper luar biasa. Kali ini bersama saya Bapak Nana. Silakan perkenalan dulu ke teman bicara yang di kamera. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Nana. Ya, Saya Bapak Dokter Nana. kelahiran dari Ciamis. Saya beristri 1, anak saya 2. Yang pertama di SMA, yang kedua di SMI Andalan gitu ya. Oke. Gitu. Oke, baik teman bicara, beliau ini merupakan seorang dosen ya Pak ya di Dosen. Universitas Siliwangi di jurusan Pendidikan fisika. Pendidikan Fisika. Oke, luar biasa sekali. Mungkin di awal-awal ini kita akan mengobrol santai ya Pak ya. Kita ngobrol-ngobrol tentang keseharian Bapak mungkin, kemudian juga kesibukan Bapak seperti apa. Nah, untuk saat ini adalah Bapak kan sekarang sedang fokus mengajar berarti ya Pak ya Iya. di Pendidikan Fisika, jurusan Sama di Pendidikan Fisika. Pascasarjana saya. Oh, sama di S2 dan Pascasarjana S3. juga. Oke. Berarti selain kesibukan Bapak mengajar, biasanya Bapak melakukan hal apa di luar kampus itu? Saya kebetulan masih pengurus MGMP di Pendidikan Fisika di Oh, Kabupaten Ciamis. iya. Terus sebelum ini saya juga sebagai fasilitator sekolah penggerak di Dikdasmen, GTK, Kemdikbud kemarin ini. Oke. Tapi di tahun ini udah selesai. Saya berdiri dari mulai 2021 sampai kemarin 2024. Oke, berarti baru ini ya Pak ya, baru Baru selesai. Oke, nah di balik kesibukan Bapak ini biasanya Bapak melakukan aktivitas sehari-hari untuk mengisi kembali energi Bapak selain kesibukan bekerja apa tuh Pak? Biasanya olahraga mungkin di hari Minggu Ya, atau apa? saya kebetulan mungkin dengan anak-anak di hari Minggu sampai pagi-pagi sampai duhur. Iya. Kita jalan-jalan santai lah sampai Oke. refleksi sambil beli kupat tahu sampai Iya. apa gitu. Pendekatan ke keluarga. Betul. Di siang harinya kita juga kadang olahraga main bareng, kegiatan refreshing yang kira-kira terutama bagi anak-anak karena kita sehari itu saya berangkat dari Ciamis itu seringnya jam 5. Jam 5 saya mungkin kebetulan sekarang diamanahi saya sebagai wakil direktur bidang 2 Iya. di Pascasarjana. Sampai sini saya jam 6 udah sampai di Pasca bahkan setengah 7. Seringnya saya jam 6. Iya. Nah, pulang seringnya saya maghrib masih di Tasikmalaya. Iya. Pulang ke rumah jam maghrib atau bahkan setengah 7, maka dengan anak-anak frekuensi ketemunya sedikit sebentar. Begitu. Jadi hari Minggu full untuk komunikasi dengan keluarga. Oke, berarti work life balance ya Pak ya. Jadi waktu dengan keluarga ada, kemudian waktu untuk bekerja juga Iya. pasti suka Iya. all out gitu ya. Iya. Nah, biasanya Bapak kalau misalkan libur suka selain pergi dengan anak-anak mungkin, apakah pernah quality time berdua dengan istri mungkin? Iya. Pasti ya. Itu insya Allah mungkin karena kita kedekatan itu harus dengan keluarga, dengan istri terutama. Betul. Karena motivasi bisa segini itu karena doa dari Iya. seorang istri. Terutama yang selanjutnya ke ibu Oh. juga diajak main. Iya. Kebetulan 2023 bapak saya udah meninggal dunia. Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, oke. Nah, berarti selama Bapak berkarir sekarang sebagai dosen, tadi saya sempat mendengar bahwa Bapak sempat mengajar juga ya dulu sebelum Betul. di kampus. Bapak dulu mengajar di mana Pak kalau boleh tahu? Saya sewaktu pengangkatan dulu pertama kali saya kan kuliah di Universitas 11 Maret di Solo. Oh. Saya masuk 97, lulus 2021. Iya. Nah, saya jujur tadi udah diceritain saya dari keluarga orang nggak punya lah. Tapi cita-cita dari kecil setinggi langit begitu. Oke. Mungkin motivasi buat adik-adik semua. Alhamdulillah waktu itu saya PMDK diterima di 3 perguruan tinggi, di UGM, di IPB sama di UNS. Oke, yang diambil? Yang ambil saya UNS Pendidikan Fisika. Oke. Di UGM Ilmu Hama Penyakit Tanaman, di UNS di Ilmu Tanah, mohon maaf, di IPB Ilmu Hama Penyakit Tanaman, di UNS Pendidikan Fisika. Waktu itu karena keterbatasan saya tidak tahu, dikiranya namanya ilmu hama penyakit tanaman, saya jadi tukang nyangkul gitu. Ambil Padahal yang enggak tidak ya ada Pak ya? hubungan, tidak ada. Iya. Itu mungkin motivasi buat adik-adik. Nah, waktu itu kan masih tidak digital, jadi Iya. masih keterima tiga-tiganya. Tapi saya ambil di UNS karena saya senang dengan fisika dari mulai dulu. Saya alumni dari SMA Negeri 3 Ciamis. Oke. Teman bicara bisa dilihat ya Bapak. Nana ini berasal dari Ciamis. Mungkin teman-teman dari Ciamis bisa sedikit relate dengan cerita Bapak ya. Yang memang beliau ini merupakan
berasal dari orang yang tidak begitu mampu untuk menunjang pendidikan yang tinggi, betul Betul, begitu betul, Pak? Oke, dari sisi ekonomi ya Pak ya. betul, Tapi dengan daya juang yang tinggi, beliau bisa seperti sekarang ini betul, gitu. betul. Oke, kalau untuk mencapai titik yang sekarang nih Pak, Ya. apakah ada kiat-kiat tersembunyi gitu untuk bisa mencapai titik dosen seperti sekarang, kemudian orang yang dengan jabatan yang luar biasa hebat gitu? Apakah ada saran mungkin bagi teman-teman teman bicara di sini? Baik. Yang pertama mungkin kita sebagai umat muslim, Betul? usaha dan doa itu nomor satu. Oke. Gitu ya, usaha dan doa. Terutama bagi ada yang orang tua, ibu dan bapak itu tetap yang jadikan nomor satu. Saya banyak keajaiban-keajaiban, layah tasib doa dari ibu itu sangat mustajab sekali. Begitu banyak hal yang terjadi. Nah, orang tahunya kan sekarang saya jadi wadir 2, Iya. tapi tidak tahu perjuangan dari mulai kecil. Saya mau kecil itu ikut dengan bapak itu ikut mencangkul, membajak. Maka saya punya buku namanya Sang Penggembala. Oh iya. Saya itu di penerbit Lakaisa saya punya. Itu menceritakan kehidupan saya dari kecil. Saya usia 4 tahun udah diajak bapak untuk nuntun munding lah bahasa Oh Sundanya. iya tahu Itu untuk tahu. menggembala saya itu, tapi waktu itu saya usia sekolah, tapi bapak saya keras. Dari mulai kecil itu saya namanya ibadah harus dipentingkan. Nomor satu kan Nomor gitu ya satu, Pak. begitu ibadah dan kemana-mana selalu harus bawa buku, harus membaca. Nah usia SMP, SD saya dulu di salah satu desa di Tanjung Sari 1. Nah saya SMP di SMP Negeri 1 Raja Desa begitu. Nah setelah SMP saya waktu itu ke SMA Negeri 3 Ciamis dan alhamdulillah selama 3 tahun saya ranking 1. Wah, Terus Masya Allah juara umum. sekali. Saya selalu doa ya Allah supaya ranking 1, dan niatnya apa? Biar saya tidak SPP. Karena di situ kalau juara umum saya nggak SPP. Oke. Gitu. Alhamdulillah. Terus waktu itu kebiasaan saya sering puasa Daud, tapi bukan untuk beribadah, Tapi untuk ngirit. Oh. Itu betul waktu itu begitu. Saya ngirit Senin puasa, Selasa tidak, Rabu puasa. Betul, karena saya jujur aja tadi cita-cita tinggi, tapi orang tua mendukung begitu. Nah sampai terakhir saya selalu berdoa dari kelas 1 sampai kelas 3 itu saya ingin masuk perguruan tinggi negeri tanpa tes. Oleh Allah dikabulkan. Buktinya saya alhamdulillah. keterima di 3 perebutnya. Makanya antara usaha dan doa itu memang harus ini. Waktu SMA itu saya selalu belajar jam 12 malam. Kenapa Pak? Nah karena satu kosan dengan teman, kamarnya banyak, kalau sampai jam 11 kan rame. Nah habis itu saya tidur duluan, orang lain tidur saya belajar begitu. Nah kebiasaan sehari-harinya saya pagi-pagi itu ngepel di rumah ibu kos itu, saya pel. Apa tujuannya? Biar dapat hadiah. Itu apa? Gehu, dan itu karena ibu kos saya itu ada tukang warung, saya gratisan begitu. Oh iya. Ngirit gitu. Itu cerita saya, itu di buku saya diceritain. Nah kejadian itu. Nah alhamdulillah setelah keterima UNS saya dapat beasiswa juga. Selama 3 tahun 6 bulan saya lulus. Waktu itu saya lulusan termuda. Wow. Di UNS. Keren Pertama sekali. berkarir saya di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Iya. Nah saya waktu itu tinggal di masjid deh. Tinggal di masjid sebagai marbut begitu. UNS Solo itu kan dulu 50% Islam, 50% Kristen. Iya. Nah disitulah saya berjuang bagaimana bisa hidup di luar Muslim gitu. Alhamdulillah ketua takmir masjid saya sekarang rektor UMS. Wow. 2 periode Profesor Sofyan Anif, sekarang beliau rektor Universitas Muhammadiyah Gombong. Nah saya sebagai diangkat waktu itu tuh 5 orang. Salah satunya guru teman saya itu guru SMA Negeri 1 di di dekat Cirebon gitu ya, teman saya itu. Perjuangannya banyak. Nah 2005 saya ikut tes CPNS. Waktu itu oleh ibu saya dipaksa suruh ikut, saya ikut, lulus di SMP Negeri Raja Desa begitu. Terus 2007 saya melimpah ke SMA Negeri 1 Ciamis. Dan 2007 saya lulus S2, 2011 saya melanjutkan S3 lagi ke UNS, lulus 2016, 2018 saya melimpah ke Unsil begitu. Karir pertama sebagai sekjur di pendidikan fisika, habis itu saya jadi kajor, terakhir saya di wakil direktur 2 di bidang keuangan dan umum. Itu mungkin sejarah singkat. Oke. Berarti memang luar biasa sekali ya Bapak ya kisah hidupnya, seperti naik tangga begitu ya. Betul. Tapi mungkin di tengah-tengah tangganya terdapat banyak sekali rintangan dan alhamdulillahnya Bapak bisa melewatinya gitu ya. Oke, saya tadi sedikit
mendengar tentang buku Sang Pengembala itu ya Pak ya? Iya. Itu Bapak tulis ketika kapan tuh Pak? Saya ketika jadi dosen yang menulis mahasiswa saya sendiri. Pada jadi Oh. kemarin menceritakan bagaimana kisah saya sebagai dulu waktu kecil untuk mengenang. Dan Iya. saya bercita-cita kalau seandainya saya ditakdirkan oleh Allah suatu saat akan saya membuat film kehidupan saya itu. Wah, Masya Allah Itu sekali, kan luar itu biasa cita-cita saya. cita-citanya. Kenapa? Biar walaupun jadi gambaran buat adik-adik terutama, walaupun jadi orang kampung itu tidak kampungan begitu. Oke. Gitu mungkin pelajaran buat adik-adik mahasiswa lah terutama. Iya. Karena saya juga sebagai mahasiswa yang sama juga Pak sebenarnya dari kampung tuh. Nah, orang-orang tuh udah punya stereotype ke orang kampung tuh bahwa orang kampung tuh pasti kampungan banget gitu kan. Betul. Tapi saya mencoba untuk merubah stigma orang-orang agar mereka tidak berpikir bahwa orang kampung tuh sebenarnya kampungan gitu ya. Betul. Kita masih bisa keluar dari zona yang kecil itu ke zona yang lebih besar ya, khususnya di lingkungan kampus gitu. Baik deh, mungkin saya menggarisbawahi masalah kampungan itu. Di tempat saya kan kompleknya komplek pesantren. Oh. Jadi kalau yang namanya sekolah itu dianggap tabu. Begitu. Bahkan orang tua saya waktu itu kesimbung ngapain sekolah, paling jadi pengangguran. Wah. Lebih baik pesantren. Iya. Nah, waktu saya SMA itu aktif di Sikron Islam. Jadi kalau liburan itu saya pulang ke kampung itu untuk mengumpulkan anak-anak untuk ada yang namanya sekolah agama. Dan saya menggunakan teori modern, tidak menggunakan teori yang pesantren yang itu. Jadi anak seneng. Seperti apa tuh Pak teori Misalkan modern? dengan ada tepuk anak soleh, kan dulu di kampung nggak ada yang kayak gitu. Iya. Oh. Hanya ngaji gitu. Menggunakan teori Iya, modern iya. waktu. Nah, saya terapkan di kampung. Jadi kalau pulang, misalkan habis liburan semesteran, waktu itu masih catur bulan begitu. Saya pulang itu dikasih amplop sama ibu-ibu itu banyak begitu. Terima kasih Kak. Termasuk waktu saya kuliah di Jawa Tengah, kan mayoritas di Jawa Tengah keagamanya tinggi begitu. Saya juga Iya. sama terapkan. Nah itu akhirnya masyarakat merubah mindset. Dari yang sebut tadi ngapain sekolah lebih baik ini, dan mungkin waktu itu bapak saya seorang tukang pembajak sawah ya, Iya. di hadapan masyarakat rendah lah katakanlah. Nah, setelah saya kuliah, saya udah naik ditakdirkan oleh Allah jadi PNS, saya jadi guru, jadi dosen. Alhamdulillah, mungkin derajat orang tua saya terutama lah begitu terangkat lah, menurut saya begitu. Jadi gambaran buat adik-adik itu yang namanya kehidupan walaupun dari kampung, mengangkat derajat orang tua itu oleh kita sendiri. Oke. Berarti memang dari diri kita sendiri tuh harus ada kemauan untuk maju ya Pak ya. Betul. Kemauan untuk ingin keluar dari zona nyaman ya Pak ya. Betul. Oke. Kalau misalkan kita membahas Pak tentang keinginan kita untuk terus bertumbuh nih Pak. Di kalangan mahasiswa sekarang itu kami sering sekali disajikan dengan berita-berita yang serba viral, apa-apa viral sehingga menyebabkan FOMO lah, ingin ikut-ikutan gitu. Nah, menurut Bapak sendiri bagaimana di tren ingin ikut-ikutan ini? Karena kan biasanya orang-orang tuh ingin ikut-ikutan yang viral gitu kan. Nah, kalau untuk Bapak sendiri bagaimana caranya agar orang-orang itu ikut-ikutan tapi dalam hal yang positif gitu. Jadi tidak dalam hal-hal yang negatif. Baik, saya udah terapkan di pendidikan fisika. Seperti apa mulai itu Pak? jadi sekjur, kajut, tetap yang namanya mahasiswa itu, walaupun mahasiswa itu anak saya. Saya galak dengan mahasiswa. Oke. Terutama di karakter. Oke. Saya tidak mau, contoh mohon maaf, sekarang kan ada undang-undangnya ya. Iya. Bicara bahasa binatang sekarang kan ada undangnya. Iya. Saya dulu kalau ada mahasiswa saya berbicara bahasa binatang, langsung mata kuliah saya nggak lulus. Oh. Gitu. Itu saya gitu. Artinya kan kebiasaan itu kan dari mulai dipaksa dulu, terpaksa biasa. Karena karakter itu menurut saya bagi nomor pertama gitu. Kalau kemampuan kan bisa dicari, kalau karakter ya nggak bisa. Yang kedua, segi tata krama, saya katakan karena kebetulan saya ngajar di FKIP ya. Orang FKIP itu kan calon guru. Guru itu kan bisa digugu dan ditiru. Betul. Dari segi bicara, segi pakaian juga harus memperlihatkan. Contoh lah, mohon maaf, orang FKIP itu kan bagi wanitanya dikurangi pakai celana zina. Itu karena kita karakter di fakultas begitu. Tapi tetap yang kita tumbuhkan bukan masalah pakaian, tetap karakter. Gitu. Itu mungkin itu. Makanya yang kedua, dinilai. Mungkin bisa lihat ada yang ngajar di fisika di saya. Saya nggak pernah yang namanya mahasiswa tidak lulus, nggak pernah. Saya hargai dengan datangnya aja, saya langsung nilai minimal B.
Kamu ngarahin apa aja udah B, saya bilang. Artinya apa? Perjuangan. Iya betul ya. Betul, perjuangan. Masalah kemampuan itu kan urusan belakangan. Oke. Dan mohon maaf pengalaman saya karena saya udah ngajar SMP, SMA. Orang yang berakademiknya baik belum tentu secara Adab. begitu. Contoh, wah dulu akademik bagus, begitu ketemu aja di stasiun nggak negur. Tapi orang katakan dulunya, wah dikatakan bangor bahasa Sunda, begitu ketemu, halo Pak, assalamualaikum. Artinya gitu ya. Orang itu setelah itu kan belum tahu, belum tentu. Jangan, saya kurang setuju dengan menjudge ke seseorang. Betul. Ini kamu orang jelek, enggak. Saya enggak setuju. Nah, yang merubah karakter itu kan dari kita dulu. Harus kita sebagai dosen harus bisa digugu dan ditiru. Yang kedua, walaupun mahasiswa itu anak saya, anak kita. Kita memarahi mahasiswa, dia enggak akan tersinggung kalau merasakan itu adalah anak saya. Gitu. Misalkan bimbingan, kita janjian jam sekian enggak ada, saya tegur. Kenapa? Kamu itu nanti kalau udah jadi pegawai itu on time begitu. Dan seterusnya. Itu mungkin yang kami terapkan di pendidikan fisika. Alhamdulillah teman-teman di fisika juga sepakat semua masalah karakter itu jadikan prioritas nomor pertama. Oke, karena memang kalau sering saya dengar adalah adab itu lebih tinggi ya Pak ya daripada ilmu. Oke, nah mungkin Bapak sudah merasakan ya untuk saat ini ketika menjadi seorang dosen melihat berbagai macam karakteristik mahasiswa itu seperti apa. Kemudian Bapak juga mengetahui mungkin ada beberapa hal yang perlu dibenahi nih dari mahasiswa itu sendiri. Selain dari karakter nih Pak, dan juga adab ya. Selain itu apakah ada hal lain yang perlu dibenahi dari mahasiswa? Atau memang karakter ini adalah hal yang paling mendesak untuk diperbaiki? Baik, menurut saya ini mungkin karena perubahan zaman ya. Tidak ini karakter masih menurut saya ada kemerosotan begitu. Tapi bukan berarti kita tidak semangat, tetap harus semangat. Yang kedua semangatnya. Contoh, zaman saya jadi mahasiswa jarang sekali, dulu kan musim WA atau SMS. Jarang, saya nongkrong aja di depan ruangan dosen. Sekarang masuk ke kampus itu WA dulu, dijawab baru ke kampus. Berarti kan secara perjuangan nggak ada. Gitu. Apa-apa itu yang saya nilai begitu. Saya sering kasih tahu ke mahasiswa. Dulu saya waktu S3 itu misalkan Kamis Jumat Sabtu wajib ke kampus. Senin Kamis saya tidak ketemu, Selasa tidak ketemu, Rabu tidak Jumat Sabtu nunggu minggu depan dan lain-lain, tetap aja semangat begitu. Artinya apa? Anak sekarang itu menurut saya perjuangannya itu belum maksimal. Bukan tidak semangat, belum maksimal. Itu yang perlu ditingkatkan itu. Tapi saya juga setuju ya Pak ya, karena saya juga sebagai mahasiswa merasa semakin mudahnya informasi yang dapat kita akses, kemudian semakin melesatnya perkembangan digital di Indonesia, di dunia lah ya Pak. Jadi terkadang perjuangan kita untuk mendapatkan informasi itu tidak begitu harus kalau kata anak sekarang mah full effort gitu ya Pak ya. Beda dengan mungkin pada zaman Bapak dulu ya Pak ya. Nah mungkin ketika Bapak dulu nih, ketika akses kemudahan informasi itu masih minim, dan pasti Bapak menjadikan perpustakaan itu sebagai sumber untuk mencari referensi gitu ya, untuk mencari mungkin ide-ide dari penelitian-penelitian Bapak dan sebagainya. Nah, pandangan Bapak terhadap perpustakaan itu sendiri dari zaman dulu hingga zaman sekarang itu seperti apa? Apakah perpustakaan masih harus dijadikan sebagai sumber utama mencari informasi atau tidak? Menurut saya namanya perpustakaan itu, kalau kita cerita zaman Rasulullah itu, perpustakaan jadi nomor satu setelah masjid lah. Kalau tempat pusat ibadah. Nah, yang nomor satu untuk pusat kemajuan, pusat teknologi itu adalah perpustakaan. Saya alami secara pribadi waktu saya S1 dulu, mencari dulu kan tidak ada yang namanya jurnal online. Betul sekali. Saya cari referensi dengan buku-buku yang ada di perpustakaan. Dan dulu kalau ujian itu bukunya harus ada. Nah, dulu itu kalau halaman sekian, kalau nggak ada ya nggak lolos. Maka harus ada. Nah, salah satu bentuknya karena saya jujur aja ada secara keuangan tidak punya, saya fotokopi aja halaman-halaman tertentu begitu. Cover dan halaman tertentu. Nah, itu pengalaman waktu S1. Waktu S2 juga sama. Perpustakaan sebagai saya adalah membantu banget sekali. Nah, karena banyak informasi, kebaruan, bahkan salah satu penemu model, saya temukan salah satu mungkin di Unsil, saya menemukan model POE2W namanya begitu. Nah, itu dan satu-satunya LMS yang ada di Unsil mungkin LMS saya. Tentang POE2W, saya udah seizin Pak Warek 2 waktu itu, Pak yang sekarang Pak Rektor dengan TIK ada namanya LMS POE2W model waktu saya S3. Nah, saya dulu sering ke perpustakaan UNY.
UNY. UNY negeri. Nah, tiap hari Jumat itu saya selalu nongkrong di pasca UNY. Nah, saya fotokopi bukunya ini. Nah, karena bagaimana strategi biar itu terselesaikan, saya pulang lagi ke Solo, saya bagi-bagi ke anak-anak masjid. Karena waktu itu saya sebagai dosen yang tidur di masjid waktu saya sampai S3 itu tidur di masjid begitu. Oh iya Pak. Saya sampai S2 S3 itu saya masih tidur di masjid, diminta oleh. Wow. Nah, waktu S3 itu ada adik-adik kan masih S1. Iya. Saya sebar, tolong nih ketikan. Iya. Kata utama untuk bab 2 kan. Iya. Bab 2 sebagai referensi, ketikan, bagi-bagi. Nanti kan lumayan, misalkan per lembar 2.000 saya kasih dia, senang, saya juga senang. Nah, itu untuk mempermudah. Alhamdulillah disertasi saya selama waktu itu hanya cuma 4 tahun selesai. Tapi waktu itu kan ini masalah jurnal. Waktu itu promotor saya yang sekarang direktur pasca UNS, Prof. Sajidan, menginginkan saya Skofus. Maka 1 tahun lebih saya menunggu Skofus begitu. Wah. Bagi saya dari dulu sampai sekarang perpustakaan itu adalah nyawa. Oke. Untuk orang pingin maju datang ke perpus begitu. Apapun kalau di perpus waktu itu saya UNY kan ada tempat khusus membaca. Tidak nunggu orang. Saya cari buku di mana-mana, saya ngetik dan ini saya copy gitu. Itu terkait dengan perpustakaan. Oke. Oke Pak, saya juga sempat mencari tahu ya Pak ya, kalau pengunjung di perpustakaan ini tidak selalu stabil. Jadi sering mengalami naik turun di beberapa momen tertentu nih. Nah, kalau menurut Bapak sendiri, ketika Bapak nanti sudah menjadi rektor, apakah Bapak memiliki gagasan tersendiri agar perpustakaan ini ramai pengunjung? Nah, kemudian saya juga sempat bertanya bahwa ternyata pengunjung perpus yang hanya sekian orang itu karena memang fasilitasnya hanya seperti ini adanya begitu. Nah, bagaimana strategi Bapak untuk meningkatkan minat baca atau daya tarik orang-orang agar bisa datang ke perpustakaan? Baik. Satu dari instruksi kan kita ditarget salah satu visi saya adalah unggul dan berdampak. Oke. Salah satu ini adalah unggul berdampak. Jadi dengan unsur unggul berdampak juga. Oke. Nah, satu mungkin lihat sekarang di masyarakat. Kita lihat di contohlah kafe atau tempat ngopi gitu. Yeah. Kebanyakan mahasiswa itu yang satu santai, yang kedua itu bebas wifi. Oke. Gitu. Nah, mungkin bisa disetting perpustakaan kita. Nah, disitulah mungkin ada tempat untuk baca, untuk disediakan juga. Katakanlah ada warung-warung di situ tidak gratis kan, kita juga perlu ini karena ke depan itu 2027 kita wajib harus ke BLU. Nah, di BLU itu para unit itu harus menghasilkan pendapatan. Mungkin salah satunya di perpus itu nanti ada khusus warung yang ini, tapi anak bisa secara itu sambil dia baca, sambil dia untuk ngisi perut dan lain-lain begitu. Nah, yang kedua instruksi ke dosen. Kalau sekarang kan zaman ChatGPT tinggal jawaban cari di situ. Betul. Nah, kita ada alat untuk cek plagiasi. Iya. Nggak bisa hanya cuman chat itu, tapi tetap cari referensi utama. Nah, contoh misalkan ini jurnalnya di mana, kita arahkan kita alhamdulillah. Saya berapa tahun di perpus Unsil ini perkembangannya sangat dahsyat sekali. Begitu perkembangannya, sumber-sumber informasi, sumber-sumber referensi itu sangat mendukung sekali. Kebetulan saya kan sekarang di pasca di bidang 2 begitu. Mahasiswa pasca itu kebanyakan cari referensi yang menggunakan literasi di sini. Gitu. Tetap terus kalau bisa perpus itu yang bermegah. Seperti apa Pak? Nah, mungkin adik bisa main ke perguruan yang bonafit. Contoh UNS lah karena saya alumni. Oke. Perpus UNS itu dengan pasca hampir sebanding kemegahannya. Wow. Coba UPI, malah gedung rektoratnya yang jelek. Oh ya? Bisa main ke UPI. Perpusnya yang megah. Artinya apa? Orang kan lihat kemegahan dulu. Iya, betul. Jadi biasanya zaman sekarang lihat kemegahannya dulu. Iya. Nah, di dalamnya disetting. Ya, kayak tadi ikuti, kita tetap harus di salah satu visi saya kan inklusif adaptif. Oke. Inklusif adanya kebersamaan, adaptif itu artinya kita dinamis mengikuti perkembangan. Iya. Jangan menyalahkan mahasiswa. Mahasiswa maunya apa? Kita ikutin ya Pak ya. Gitu. Ya salah satunya misalkan kalau mahasiswa akan cari atau mengejar kafe-kafe atau tempat ngopi itu yang ada wifi gratis. Betul. Yang kedua dia bisa apa? Bebas gitu ya. Begitu. Tapi dalam arti bebas itu dalam hal ini kan kita arahkan ke akademik. Iya, betul. Oke. Berarti tadi untuk menarik daya tarik orang-orang terhadap perpusnya ya
membuat perpus ini semegah mungkin ya Pak ya dari Betul. tanpa Terus yang keluarnya kedua gitu. secara akademik mungkin instruksi ada peraturan rektor atau apa, Oke. tugas-tugas mata kuliah itu tidak asal mata kuliah diarahkan menjurus nanti biar ke perpus itu, nanti di perpus ini kalau pingin literasinya di sini atau referensinya di perpus udah kita arahkan linknya kemana. Karena kan Oke. lagi naik daun sekarang tentang jurnal Scopus kan. Iya. Jurnal Scopus bahkan salah satu untuk ke guru besar sebagai salah satu utama Iya. gitu ke Sinta dan. Nah kita arahkan mahasiswa walaupun masa S1 tetap kita cari referensinya arahnya ke sana. Iya. Karena udah terbiasa. Kalau saya mahasiswa S1 di fisika sekarang udah dilatih untuk bagaimana cara membuat jurnal walaupun masih semester kecil. Kenapa? Iya. Biar terbiasa begitu. Cari referensi yang lebih tinggi. Nah itu mungkin bisa kolaborasi kalau udah seandainya saya dinasibkan oleh Allah jadi rektor itu akan kolaborasi dengan akademi, begitu dengan Sarpras, dengan semuanya bagaimana warga Unsil ini bisa kolaborasi begitu mahasiswa juga tidak merasa tertekan tapi memanfaatkan fasilitas yang ada di Unsil. Oke, karena memang Pak sejauh yang saya tahu bahwa sebetulnya minat baca orang-orang tuh tidak begitu rendah ya Pak ya, tapi sebenarnya mereka sangat tertarik. Cuma memang dari fasilitasnya ya mungkin ya masih harus diperbaiki begitu. Nah, oke, sekarang kita sudah membahas lebih lanjut ya Pak ya tadi mengenai perpus, kemudian juga latar belakang Bapak tadi, perjuangan Bapak untuk bisa seperti sekarang ini luar biasa sekali. Nah, kemudian kalau menurut Bapak sendiri, karena kan tadi Bapak menyebutkan mengenai kolaborasi lah ya, kolaborasi ketika Bapak nanti sudah menjadi rektor. Nah, kalau menurut Bapak sendiri, bagaimana peran kolaborasi itu dalam birokrasi yang ada di kampus ini gitu? Karena kan memang kita sebagai mahasiswa yang bersentuhan langsung dengan birokrasi harusnya seperti apa dan bagaimana. Dan mungkin ada beberapa hal yang menurut kami masih sulit untuk dicapai gitu di alur birokrasi tersebut. Bagaimana peran Bapak dalam mengatasi hal tersebut dan apa yang menurut Bapak perlu dibenahi di sistem birokrasinya? Baik, kalau saya pinginnya itu sistem satu komando. Satu komando seperti apa? Kita kan saya misalkan punya LMS. Oke, satu komando LMS katakanlah misalkan begitu di situ ada bidang satunya, bidang duanya, bidang tiga dan seterusnya. Bahkan mahasiswa bisa upload sendiri. Mungkin ada beberapa fakultas kalau pingin tanda tangan dekan, wakil dekan, seizin dengan ini tinggal print dan tinggal ketik aja begitu. Contoh misalkan di FKIP, di ini kan gitu. Termasuk di perpus ini kan udah hebat. Betul. Pingin apapun sekarang zaman di kolaborasi artinya semua elemen apalagi ke depannya 2027 kita harus BLU lah itu wajib BLU otomatis namanya BLU harus mendapatkan setinggi-tingginya di Unsil. Mohon maaf contoh yang ringan. Sekarang saat istirahat kan paling 30 menit. Anak-anak mahasiswa contoh di kampus satu ini berduyun-duyun ke depan mencari makan. Kenapa tidak disediakan katakan di lingkungan perpus, di lingkungan ini tapi di setting yang bagus gitu. Dibikin yang nyaman, enak gitu. Kalau mahasiswa kan carinya bukan ini murah tapi murah meriah lah bahasanya. Murah tapi banyak ya Pak ya. Kalau teori bisnisnya mohon maaf orang Cina itu kan bukan dari bati per satu tapi dari banyak. Nah itu mungkin salah satu strategi visi saya. Jadi nanti pingin warga Unsil itu yang paling utama sejahtera dulu. Nah mohon maaf mungkin adik-adik bisa dilihat kenapa orang-orang di luar itu pegawai itu maksimal karena hidupnya udah sejahtera dulu itu. Bisa lihat di beberapa referensi begitu. Sejahtera dulu dan alhamdulillah untuk Unsil saat ini untuk dosen kan ada namanya Tukin. Tukin itu apa Pak? Tunjangan kinerja. Nah untuk TNI kan udah gak lama lah mungkin. Untuk dosen hampir setahun ini. Alhamdulillah dengan itu merasa kebantu dan sukses. Nah pimpinan kalau udah memberikan hak dulu maka nanti untuk minta kewajiban gampang. Jangan sampai dibalik kewajiban aja diminta haknya nih. Nah, itu mungkin strategi yang saya dipikirkan begitu. Kebetulan saya di bidang 2 bidang keuangan sering diskusi dengan waktu itu almarhum Pak Warek 2 gitu ya. Nah kita kalau karena 2027 kita harus ke BLU otomatis nanti Tukin dicabut. Nah salah satu berarti minimal kesejahteraan warga Unsil itu minimal lah sesuai dengan yang sekarang. Maka harus menggali berbagai potensi yang ada di Unsil. Contoh, mohon maaf
misalkan di Pasca ada tempat duduk itu kan bisa buka warung dan lain-lain. Di Nah. Perpus juga di sini dan itu tertata satu komando begitu. Nah, namanya kolaborasi. Iya. Termasuk fasilitas mahasiswa. Jadi nanti kalau ada kegiatan apapun gitu kan sistemnya sistem bayar lah. Iya. Tapi bayar yang sesuai dengan kemampuan mahasiswa. Dan itu Oke. ada aturan rektornya, termasuk di kita itu banyak ahli. Sering jadi pembicara di sana sini Iya, begitu. betul. Dengan peraturan rektor kan bisa berapa persen. UNS itu dari mulai tahun berapa udah dibikin begitu. Katakanlah ini Oh. penelitian berapa ratus juta dari pemerintah, 10% ke sini, tapi nanti SPJ dan ini dibuatkan oleh tim begitu. Nah, ini saya pernah diskusi dengan salah satu perguruan tinggi hebat di Yogyakarta. Iya. Nah, salah satunya begitu. Pimpinan itu cari keluar itu untuk mencari pasar biar bisa kerjasama dengan ini. Nah, salah satu mungkin wacana buat Perpus ya, mohon maaf, di tingkat guru itu kan ada guru itu namanya sertifikasi. Iya. Salah satu sertifikasi yang dihitung jam itu sebagai kepala lab Oke. dan kepala Perpus. Nah, saya tunjuk aja contoh. UNY sering waktu itu Ciamis, Pangandaran, Banjar itu melakukan pelatihan Perpus. Dan tidak murah, satu orangnya berapa? 6 juta. Oh. Gitu. Wow. Satu orang. Tapi kan dia melakukan pelatihan 6 juta untuk seumur hidup. Iya. Untuk seumur hidup dia sertifikatnya diakui untuk pemenuhan sertifikasi dosen, sertifikasi guru. Karena dihitung kepala lab atau kepala Perpus itu 12 jam begitu. Nah, mungkin ke depannya Unsur juga begitu. Nah, salah satu potensi yang bisa digali di Perpus adalah pelatihan, katakanlah pelatihan untuk kepala Perpus misalkan. Oke. Berarti memang yang perlu diperhatikan adalah kesejahteraan dari sivitas akademiknya dulu ya, Pak ya. Betul. Oke, berarti setelah itu baru bakalan ada timbal baliknya ya, Pak ya, biar bisa saling melengkapi gitu. Oke, kita sudah bahas tentang birokrasi ya, Pak ya. Sekarang mungkin ada beberapa pertanyaan dari saya, yaitu mengenai visi dan misi Bapak pribadi itu seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan secara garis besarnya saja. Baik, visi saya itu saya selalu mengambil dari 3 ranah, dari Acacita, dari visinya Dikti Saintek, dan visi sesepuh kita yang kemarin Unsil. Oke. Maka visi saya itu adalah unggul berdampak, inklusif adaptif, berwawasan kebangsaan, berkarakter wirausaha, penggerak transformasi sains teknologi inovasi pada tahun 2030. Maka slogan saya adalah SILI. SILI apa itu, Pak? SILI itu S pertama sains teknologi dan inovasi. Oke. I-nya adalah inklusif adaptif. Terus L-nya luhur, di situ unggul, berkarakter, berwawasan kebangsaan. I yang satu lagi inovatif dan berdampak. H yang terakhir adalah humanis dan wirausaha. Oke. Nah, targetnya 2030. Gitu. Karena kan masa rektor itu cuma 4 tahun. Iya. Nah, di situ, maka kalau kita berasal filsafat Siliwangi, silih asah, silih asih, silih asuh. Nah, warga Unsil pinginnya silih asah, artinya dibikin kompeten, bikin ahli, semua dosen ahli, teknik ahli, begitu. Dibikin semuanya itu, tapi dengan tidak membebankan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Nah, dibikinlah para ahli di sini. Nah, minimal target Tasik sampai Pangandaran, kabupaten, kalau apapun di bidang kesayangan, di bidang teknologi, datanglah ke Unsil. Nah, salah satu contoh tadi, misalkan pelatihan kepala lab, pelatihan kepala Perpus. Kenapa? Biar bisa ke sini kan dosen dan tekniknya dilatih dulu biar bersertifikat, begitu. Oke. Karena mohon maaf, jadi pembicara tidak mudah. Contoh saya sebagai fasilitator sekolah penggerak, kan untuk meng-SPJ-kan keuangannya ada sebagai punya surat sebagai tanda diklat. Ya, surat saya sebagai fasilitator begitu. Untuk SPJ di keuangan sekolah itu yang didatangi. SPJ itu apa ya, Pak? Mohon maaf. Pertanggungjawaban keuangan di sekolah yang kita datangi, misalnya kita diundang jadi pembicara. Kan tidak sembarangan jadi pembicara. Saya punya sertifikat nggak sebagai pembicara itu. Oke. Begitu. Maka mohon maaf, mungkin aja kayak Tasik, Kabupaten Tasik, Kota Tasik tidak menengok ke sini begitu, karena belum tahu. Belum tahu bahwa di Unsil itu banyak orang udah para ahli. Gitu. Maka salah satunya mungkin pimpinan daerah diundang, dikasih tahu dengan aparat pemerintah bahwa di Unsil juga banyak. Nah, pengalaman di salah satu perguruan tinggi di Bonapit begitu caranya. Di salah satu itu penelitian rendah terus.
diundang dari Jakarta ahli. Kita bermodal 50 juta katakan. Iya. Setelah ada pelatihan, dia dapat 1 miliar kan jadi berapa batin? Nah itu salah satu strategi. Ya. Oke. Artinya dengan silih asah itu kan kita mengasah kemampuan. Iya. Asih itu nanti berdampak begitu. Saling menyayangi di kita yang tidak ada istilah status dosen, profesor, sama lah gitu. Dengan kapasitas masing-masing. Betul. Gitu, saling asih, menyayangi, kebersamaan, kegiatan bareng dan lain-lain. Iya. Saya pingin banget ada kegiatan bareng antara dosen dengan tendik, dengan semua. Bahwa disitulah kumpul. Nah, saya dianalogkan dengan sholat gitu. Oke. Pada saat sholat berjamaah itu kan tidak mengenal profesor dan Iya, sama ya Pak ya. ikuti satu komando. Maka prinsip rektor ikuti prinsip jadi imam di masjid. Gitu, ikutilah komando. Iya. Kalau salah jangan dipukul, tapi dengan ucapan yang dengan bahasa yang halus. Apa bahasanya? Subhanallah. Subhanallah. Nah itulah mungkin kalau kita ngikuti sebagai umat beragama, ngikuti pola sholat berjamaah itu saya kira baik. Dan mohon maaf kalau sholat berjamaah itu kan baris dengan baris itu hebat. Betul. Usil juga sama. Barisan-barisan pendukungnya juga harus mendukung terhadap imam begitu. Dalam hal ini adalah. Nah, asa, asi, asuh. Asuh itu artinya saling mengasuh. Yang udah tahu mengasuh yang belum tahu, senior mengasuh yang junior. Juniornya jangan mentang-mentang ini. Misalkan mohon maaf kalau senior kadang-kadang terhadap teknologi kurang. Tapi pengalaman ilmunya tinggi. Iya. Berkolaborasi namanya tadi. Nah, dosen muda dengan dosen tua itu berkolaborasi secara keilmuan, dosen atau teknik atau dosen tua yang berpengaruh. Tapi secara teknologi mungkin anak-anak muda yang lebih. Itu namanya kolaborasi. Itulah prinsip saya, silih asah, silih asih, silih asuh. Untuk 2030 Unsil hebat. Unsil unggul ya Pak ya. Pasti. Oke, luar biasa sekali ya teman bicara. Bisa dilihat bagaimana Bapak Nana ini menjabarkan sebagian besar visi misinya. Oke. Nah, sudah lama sekali ya Pak ya, lumayan kita mengobrol. Nah, apakah kalau Bapak sendiri ini setelah banyak sekali peran yang Bapak jalani sampai sekarang ini, adakah peran yang paling Bapak ingat sampai sekarang dan Bapak rasa itu dijadikan pelajaran paling berharga gitu dari peran Bapak yang pernah Bapak jalani sebelumnya? Baik, karena saya ngikuti di segi kerjaan aja lah. Iya. Dekade dari mulai saya itu menghidupi. Jadi kalau kebetulan saya ngajar di mata kuliah pedagogik ya. Berarti kalau sebagai guru adalah sebagai praktisi. Iya. Nah, saya mengalami waktu SMP, mengalami waktu SMA, mengalami waktu di perguruan tinggi begitu. Alhamdulillah kalau prinsip hidup saya kan bersilaturahmi. Saya aktif dimanapun. Iya. Nah, misalkan di tingkat SMP dulu saya berperan sebagai pengurus MGMP. Nah, saya sering dijadikan sebagai pemateri. Yang kedua waktu SMA saya tadi katakan saya tuh beti banget ditahan. Apa-apa sama senior insya Allah saya mau. Dan dengan senang hati. Tidak usah dengan bergundal, apalagi dengan hitungan bahasa mohon maaf. Selalu berhitung dengan matematik. Dia bekerja kalau dikasih uang. Insya Allah waktu itu saya dengan ikhlas. Dan mohon maaf mungkin pindahnya ke Unsil salah satunya adalah doa dari para senior. Sebab waktu itu saya udah S3, senior sering bilang waktu di SMA ya. Mangga Panana silahkan Panana didoakan ku ibu mudah-mudahan ngali jadi dosen, pindah jadi dosen. Mungkin aja dari doa itu ada yang terkabulkan gitu. Selain dari orang tua. Ya orang tua tetap nomor 1. Iya betul. Tetapnya. Itulah mungkin teman-teman adik-adik. Kalau sekarang kayaknya kita bekerja karena prinsipnya kita ada uang. Iya betul sekali. Nah itu mungkin di kerjaan juga mungkin ke semuanya lah. Iya. Uang mah ngikutilah bahasanya. Kita penting bekerja aja. Iya. Karena begitu ya Pak ya, kalau untuk saya pribadi untuk saat ini gitu. Juga teman-teman saya yang saya kenal, mereka berpikir bahwa aku akan kerja kalau ada uangnya gitu. Sebenarnya itu tuh berarti bukan gak boleh ya Pak ya. Tapi ya memang sebenarnya gak apa-apa, cuma memang harus lebih mengedepankan rasa ikhlas, mungkin begitu ya Pak ya. Betul. Ya mohon maaf salah satu contoh deh. Waktu saya di SMA dulu sering disuruh-suruh terus. Orang kan nggak bisa itu. Akhirnya saya bisa. Akhirnya saya ditunjuk sebagai sekretaris RSBI. Wow. Saya sering ke Jakarta. Satu pertemuan waktu sampai jutaan. Ya itu kan artinya buah dari kesabaran ya. Itu ya benar. Akhirnya uang belakangan. Iya. Termasuk mungkin di Unsil di sini waktu saya sekjur itu
sering pulang malam. Ini Mm-mm. alhamdulillah. Dari itu saya dapat penelitian waktu itu sampai 1 tahun saya dapat penelitian 200 juta. Begitu. Itu kan dari modalnya kita sabar. Iya, Orang yang apapun yang namanya kehidupan kan ada yang senang, ada yang tidak. betul. Prinsipnya kita sabar lah. Kalau Iya. prinsip saya seperti telunjuk. Apa itu, Pak? 1 ke depan, 4 ke kita. Kalau orang Oh iya. menyalahkan ke kita, akhirnya lagi menyalahkan dirinya sendiri kan. Iya. Kebaikan juga sebaliknya. Iya, Begitu. betul Kalau sekali. saya orang fisika, ngikuti prinsip tumbukan. Gimana tuh, Pak? Kalau tumbukan itu seperti bola ditendang ke tembok, Iya. mantulnya lebih tinggi. Oh. Kalau kita melakukan hal baik ke orang lain, maka pantulannya akan lebih baik. Dan Oke. sebaliknya, kita melakukan pantulan yang lebih jelek, pantulannya akan lebih jelek lagi. Itulah prinsip hidup saya. Berarti Gitu. mungkin kita harus berbuat baik dulu kepada orang lain ya, Pak Iya, ya. betul. Oke. Itulah hukum namanya. Kalau saya di dalam teori fisika adalah hukum tumbukan. Nah, kita pantulannya dan nunjuk itu tidak pernah nunjuk 4, berarti 1. Ya. Nah, berarti yang 4 ke kita. Itulah prinsip itu. Dan bikin santai. Betul. Saya sampai mendapatkan alhamdulillah kemarin urutan nomor 3. Makanya kan 3 itu silasa, silasi, silasu. Nah, itu urutan saya itu. Nah, itulah takdir. Tapi saya tidak terlalu berambisius. Hanya menentukan takdir dari Allah. Kalau kata Allah takdirnya saya jadi, alhamdulillah. Kalau tidak, berarti Allah memberikan yang terbaik. Betul. Saya gitu. Wah itu keren sekali mindsetnya. Kalau misalkan ini deh Pak, seru sekali ya Pak ya ngobrolnya tadi. Sekarang kita sebenarnya saya ingin mengobrol tentang kehidupan mahasiswa sekarang ya Pak ya. Karena kan saya rasa sebenarnya kan saya sekarang semester 4 nih. Nah saya rasa saya masih belum begitu kenal dengan diri saya dan saya bingung aku harus ngapain ya di semester 4 ini gitu. Aku harus mengambil jalan kemana dulu ya. Dan mungkin Bapak sebagai orang yang sudah berpengalaman, yang pernah merasakan juga sebagai mahasiswa, apa langkah yang akan Bapak ambil ketika Bapak sedang bingung ketika menjadi mahasiswa? Apakah bagaimana cara Bapak mengetahui bahwa langkah yang Bapak ambil adalah langkah yang paling benar gitu dan yang paling tepat? 1, kalau saya harapkan mahasiswa itu tidak kurung batok, artinya bukan hanya kuliah tapi ikut organisasi. Oke. Itu mungkin salah satunya. Iya. Dengan organisasi itu muncullah potensi-potensi kita. Kan yang tahu potensi kita bukan diri kita tapi orang lain. Begitu. Orang yang kurang baik mengatakan saya orang baik itu salah. Oke. Tapi yang bilang baik itu orang lain. Kita contohkan, gak pernah para kiai bilang saya itu kiai, gak pernah. Para wali dulu, saya itu wali, gak pernah. Gitu. Nah itulah mungkin prinsip hidup. Anak sekarang kadang-kadang tadi karena mungkin mohon maaf tidak menyalahkan masalah anak-anak karena zaman. Iya. Apapun sebab pingin mudah. Betul. Contoh ada pertanyaan tinggal masuk aja ke HP cari ChatGPT. Itu kan artinya tidak ada perjuangan. Nah untuk melatih bagaimana kompetensi kita berada di posisi mana, mungkin kan di kita ada yang namanya bimbingan konseling. Nah, di FKIP udah ada SIM sekarang dari universitas, alhamdulillah kita bimbing konseling. Kira-kira arahnya kemana? Yang kedua mungkin sering ikut pelatihan banyak. Makanya di kampus itu mahasiswa bukan hanya di bidang keolahragaan aja. Nah sekarang alhamdulillah juga Unsil udah hebat, non akademik dan akademik juga dimunculkan. Misalkan untuk menggali kira-kira kita potensi kemana nih. Nah sesuai dengan visi Unsil, misalkan berwirausaha, kita wirausaha kemana begitu. Kan karena di Unsil itu sebagai visi Unsil adalah berkarakter wirausaha. Betul. Dan wirausaha itu tidak hanya menjualan. Kalau kami di fisika itu kan bisa jual jasa. Misalkan contoh ya di pendidikan misalkan buat bimbel apa gitu. Nah di ekonomi beda lagi mungkin begitu dan seterusnya. Nah untuk menemukan itu kan muncullah ide-ide tersebut harus distimulus oleh dosen pada saat kuliah. Begitu. Berarti jadi, mohon maaf saya walaupun ada katakanlah 2,5 jam kuliah, saya paling cerita ke mata kuliahnya paling ya 1,5 jam. Yang lainnya pengalaman hidup. Gitu, menceritakan ini harus semangat. Anak kan kalau udah cerita mata kuliah 15 menit ngantuk. Tapi kalau udah menceritakan kehidupan apa begitu. Nah, karena mohon maaf setelah lulus kuliah itu kan tidak ditanyain mata kuliah. Betul. Tidak ditanyain IPK. Betul. Tapi yang ditanya adalah pergaulan kita. Di luar negeri itu 70% itu yang bikin kita hebat tuh karena kita komunikasi. Banyak. Kalau bahasa agama itu silaturahmi. Gitulah. Saya alhamdulillah sampai detik ini di MGMP, di kabupaten, di provinsi masih pada kenal. Karena waktu saya dulu jadi guru, insya Allah gaul kemanapun saya ketemu dengan orang. Satu modalnya mungkin dengan senyum aja gitu.
dengan senyum. Orang seneng, oh senyum. Artinya kita senyum itu kan dijauhkan Rasul. Oh, Begitu. iya betul betul. Kalau tiba-tiba orang cemerut, dikira walaupun tidak marah kan orang udah nggak seneng juga. Iya, Nah sebagai mahasiswa juga sama. Kan ini semangat kuliah apa gitu. Nah dosen sebagai orang tua kan memberikan contoh bagaimana mata kuliah bukan hanya ke teori, coba praktekkan betul. dalam kehidupan. Berarti apakah seluruh mata kuliah ini aplikatif, Pak? Jadi bisa diterapkan ke kehidupan sehari-hari juga? Kalau saya di fisika ya, Oh. dan menurut saya semuanya iya gitu. Contoh, saya di ilmu fisika ya. Iya. Apakah fisika bisa dipakai jadi ustadz? Bisa. Kan ngomong itu pakai frekuensi. Oh ya? Iya. Gimana tuh, Pak? Misalkan yang ngomong sakral itu kan pakai frekuensinya. Seorang ustadz misalkan, kalau enggak kan. Iya. Yang kedua pada saat jadi orator berdiri itu kan menggunakan teori keseimbangan. Oh. Masa orang orator miring-miring kan enggak enak dipandang. Oh. Maka saya ada dulu mata kuliah tentang etnoscience itu. Etnoscience. Tari itu menggunakan teori fisika gitu. Oh. Sekarang mahasiswanya keterima di Bali. Jurnal dengan saya, mata kuliah saya kebetulan sama mata kuliah inovasi. Jadi dengan gerakan-gerakan itu dia tari itu gunakan teori fisika. Bagaimana kemiringannya dan seterusnya itu kan termasuk mungkin yang lain. Kan sekarang namanya kolaborasi. Iya. Ya kolaborasi itu artinya mata kuliah satu berkolaborasi dengan mata kuliah yang lain. Iya. Contoh, misalkan bahasa. Bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Sunda, bahasa Arab. Bisa dengan bahasa fisik. Silahkan disatukan. Contoh misalkan teori dengan bahasa Arab, paslun. Paslun, oh iya. Atau bahasa apalah, atau nyanyi lah. Nyanyi misalkan balonku ada 5. Coba bahasa Inggrisnya, coba bahasa Sundanya. Itu kan kolaborasi. Iya. Nah itu di situ saya kira belum kolaborasi begitu. Karena kan namanya terpadunya di situ kolaborasi. Kalau saya selalu ada dalam kehidupan. Kemarin saya ngisi materi di Ternate Unhair terkait dengan kemaritiman. Bagaimana teori fisika menggunakan kemaritiman? Ternyata banyak. Itu kenapa bisa si perahu itu pengangkat dan lain-lain. Bahkan fisika sosial. Contoh teori stres ya. Stres itu bahasa fisika itu tegangan berbanding lurus dengan gaya berbanding terbalik dengan luas. Maka orang stres itu biasanya banyak gaya. Itu teori fisika. Orang paham gitu. Iya. Itu dengan fisika sosial. Gitu. Kalau udah cerita rumus F sama dengan tegangan F per A, stres orang antuknya. Itulah mungkin yang sering kami, bukan hanya saya, teman-teman juga mungkin di fakultas yang lain, itulah saat sekarang anak senangnya ke arahnya ke situ. Iya. Begitu. Karena memang ilmu tuh aplikatif ya Pak ya. Oke. Tadi tuh kita membahas tentang komunikasi ya Pak ya. Untuk bisa mendapatkan ilmu tuh berarti bukan hanya dari buku ya Pak ya, tapi juga bisa berkomunikasi dengan orang-orang di sekitar kita, kemudian juga orang-orang yang lebih pintar dari kita ya Pak ya. Nah oke, luar biasa sekali ya teman bicara, bagaimana Bapak Nana menjabarkan semua hal kemudian membungkus ceritanya dengan suatu hal-hal yang lucu ya menurut saya. Mungkin teman bicara juga bisa melihat ya. Oke, mungkin Bapak sebagai penutup ya Pak ya. Saya ada satu pertanyaan yang bisa Bapak jawab, kemudian ini langsung aja ya ke pertanyaannya. Oke, pertanyaannya adalah jika Bapak berada di masa lalu ketika Bapak berusia SMA lah, ketika Bapak SMA, apa yang ingin Bapak sampaikan ke diri Bapak ketika Bapak SMA dulu? Baik, saya waktu SMA dulu peminder. Oke. Gitu, minder. Yang jadi patokan minder itu karena lihat keluarga saya dari keluarga nggak punya itu. Walaupun mohon maaf waktu secara akademik saya ranking 1, tapi saya selalu minder. Nah artinya begini, ke adik-adik, ke teman-teman, sombong itu nggak boleh. Tapi semangat itu yang harus. Sebab waktu itu saya memang betul sampai detik ini saya dengan teman-teman SMA kurang. Karena apa? Saya orangnya tertutup, minder gitu. Walaupun waktu itu saya di organisasi, di OSIS saya sebagai pengurus, di PMR sebagai ketua, waktu itu saya sebagai cuman karena keminderan lebih tinggi, maka salah satu yang saya rasakan saat ini teman-teman di SMA bagi saya sedikit. Itu mungkin yang ini. Nah artinya kehidupan itu sombong itu nggak boleh, tapi semangat itu yang perlu ditinggi. Semangat itu yang paling utama ya Pak ya. Oke, berarti teman bicara bisa melihat ya bahwa memang ketika kita sedang mencari jati diri, kemudian sedang mencari siapa sih diri kita yang sebenarnya, kita harus menghilangkan perasaan minder teman-teman. Kita harus menghilangkan perasaan-perasaan itu, kemudian just go away gitu ya.
temukan siapa diri kita yang sebenarnya dan pahamilah siapa sih sebenarnya kita gitu, dan jangan sia-siakan waktu ya Pak ya. Berarti Betul. jangan sampai rasa minder itu mengalahkan rasa ingin bertumbuh ya Pak ya dari Betul. diri kita sendiri. Oke. Terima kasih Bapak telah hadir di podcast kami di Siniar Teman Sama-sama. Bicara ini. Kemudian terima kasih juga untuk kru Siniar Teman Bicara. Terima kasih sekali. Iya. Oke, kita ketemu lagi di next episode ya Teman Bicara. Dadah. Makasih semuanya. Terima kasih semuanya. Salam.